Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak di rumah beserta orang tua serta saudara, adik-adik semuanya dan kakak-kakak kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan kisi-kisi pekan akhir semester prakarya untuk minggu depan ya anak-anak ya. Jadi kalian nanti minggu depan akan melaksanakan pekan akhir semester ganjil ya. Jadi kisi-kisi ini saya sampaikan gunanya untuk apa? Untuk anak-anak mempelajari apa saja yang akan dikeluarkan pada soal nanti. Baiklah, sebelum kisi-kisi prakarya saya sampaikan, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama untuk kisi-kisi mapel prakarya semester ganjil yaitu bab 1. Di sini yang kemarin sudah saya sampaikan tentang kerajinan serat. Kerajinan serat ini meliputi yang pertama yaitu misalkan nanti ada sebuah gambar, disajikan sebuah gambar produk kerajinan serat, maka anak-anak diminta untuk menyebutkan bahan serat tumbuhan yang digunakan untuk memproduksi kerajinan tersebut. Nah, kemarin contoh kerajinan serat itu kan misalkan kerajinan serat alam itu bisa dari eceng gondok, kemudian bisa dari daun pandan, kemudian dari daun kelapa ya, atau daun dari nanas, buah nanas. Jadi nanti anak-anak menyebutkan bahan-bahan ini terbuat dari serat alam apa. Di situ nanti ada pilihan karena sudah disajikan gambar. Kemudian disajikan gambar iklan dari sebuah toko online tentang hasil produk kerajinan serat. Nah, anak-anak menyebutkan beberapa pilihan yang alternatif bahan serat tumbuhan bisa digunakan untuk memproduksi menjadi kerajinan seperti yang gambar nanti disampaikan. Kemudian disajikan beberapa gambar proses pengolahan bahan serat. Jadi proses selain produknya, kalian harus mempelajari juga proses pengolahan bahan serat alam tekstil. Nah, di sini bisa menyebutkan urutan pengolahan bahannya. Misalkan kalau bahan serat alam ya dipergunakan untuk tekstil, misalkan di sini serat alamnya adalah kapas. Nah, sebelum proses pengolahan itu apa saja yang harus dipersiapkan? Itu anak-anak harus kalian pelajari. Kemudian disajikan ilustrasi tentang syarat pembuatan produk kerajinan yaitu yang memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Misalkan serat kapas bisa dipergunakan untuk tekstil yaitu kain batik atau untuk membuat ini anak-anak ya bahan benang. Sebelum membuat kainnya kita kan harus membuat bahan bakunya dulu diproses menjadi benang. Nah, itu anak-anak juga harus mempelajari prosesnya. Berikutnya disajikan beberapa pernyataan tentang proses pembuatan. Nah, ini sudah ya yang tadi disebutkan yaitu menyebutkan yang bukan langkah-langkah. Jadi kalau anak-anak hafal langkah-langkah pembuatan pengolahan serat alam menjadi produk tekstil itu langkah-langkahnya harus dipahami karena nanti di soal itu tidak hanya langkah-langkahnya melainkan yang bukan. Jadi yang bukan langkah-langkah pembuatan produk kerajinan ya. Jadi selain yang dipahami tentang langkah-langkahnya, anak-anak harus paham untuk yang bukan langkah-langkah pengolahannya. Kemudian
beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Peserta didik mengidentifikasi. Jadi alat dan bahannya, misalkan alat untuk membuat batik apa saja itu ya, misalkan contohnya seperti itu. Nah di sini bahannya bahannya apa saja. Kemudian selain bahan itu kan harus diperhatikan juga alat-alatnya. Jadi bahan untuk membuat batik misalkan di sini adalah malam ya anak-anak ya, malam, kemudian bisa lilin. Nah alat-alatnya apa saja, misalkan kompor untuk memanasi ya anak-anak ya, kemudian canting, kemudian banyak yang lainnya. Nah kalau bahannya apa saja, bisa kain, mori juga bisa. Jadi itu ya anak-anak ya, jadi proses bahan pengolahannya itu harus diperhatikan. Berikutnya yaitu bab 2 tentang kerajinan tekstil. Bab 2 ini tentang kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil di sini misalkan yang disampaikan adalah tekstil itu kan banyak macamnya. Ada sulam bordil, ada sulam pita ya. Jadi tekstil itu nanti itu macamnya banyak, bisa renda, bisa kain-kain yang lainnya. Jadi anak-anak harus paham, misalkan taperam itu kerajinan tekstil, pembuatan renda, pembuatan anak-anak sulaman, kemudian bordil. Ya, itu termasuk alat-alat bahannya harus dibedakan. Ya, jadi ada yang misalkan membuat sulam pita atau sulam tangan ya. Jadi itu kalau sulam pita kan pasti bahannya hanya pita itu saja. Kalau sulam bordil itu bisa benang, kemudian bisa jarum. Jadi untuk kerajinan tekstil ini yang dipelajari yaitu taperam, kemudian bordil, pembuatan renda, dan yang lainnya. Berikutnya ilustrasi kegiatan pembuatan produk kerajinan tapestri ya, yang dilakukan oleh seorang peserta dengan memberikan tanggapan benar atau salah. Jadi nanti di soal itu nanti anak-anak menjawabnya hanya ada 2 pilihan, yaitu yang pertama pilihan benar, kemudian yang kedua pilihan salah. Misalkan tapestri dilakukan seseorang untuk membuat karya tapestri, itu bahan-bahannya misalkan di situ ada bahan benang, ada bahan jarum, ada alat jarum, ada gunting. Nah, kira-kira di situ itu jawabannya benar apa salah ya. Nah, anak-anak itu pelajari karena pilihannya hanya benar dan salah. Kemudian disediakan gambar cara pembuatan batik tulis. Nah, anak-anak harus menguraikan tahapan proses pembuatan batik tulis tersebut. Jadi membuat batik tulis itu tahap-tahapannya apa saja, ya. Seperti yang kemarin Bu Evi sampaikan, cara pembuatan batik itu di bab 2 itu ada. Jadi anak-anak kalau rajin mencatat itu bisa dipelajari. Berikutnya yaitu bab 3. Teknologi konstruksi miniatur. Pada teknologi konstruksi miniatur ini yaitu produk teknologi, misalkan membuat miniatur rumah. Nah, miniatur rumah atau miniatur jembatan, miniatur bangunan itu bisa diaplikasikan dengan model-model dari stiknya es krim ya anak-anak ya. Jadi anak-anak misalkan mau membuat rumah, ini bisa dibuat miniaturnya dari es krim. Nah, tahap-tahapannya apa saja? Itu tahap-tahapannya bisa dipelajari. Misalkan yang harus dipersiapkan yaitu tentang bahan. Ya, setelah bahan apa alat-alatnya. Bahannya apa saja, Bu? Misalkan bahannya adalah stik es krim, kemudian lem. Nah, alatnya Bu apa saja? Alatnya bisa kalian pakai gunting, kemudian bisa dipakai kawat ya.
Nah, kalau bahan dan alatnya sudah disiapkan, anak-anak tinggal mempelajari proses tahapan berikutnya, yaitu pembuatan miniatur rumah. Berikutnya, tahap 4, budidaya tanaman sayuran. Pada budidaya tanaman sayuran ini banyak macamnya ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus mengingat bahwa media tanam itu tidak hanya tanah. Ada media tanam dari pasir, ada media tanam dari air atau hidroponik ya. Ada media tanam dari serat. Misalkan di sini seratnya adalah serat dari kulit kelapa. Ya, jadi banyak media tanam. Nah, anak-anak harus bisa membedakan kalau media tanam dari tanah berapa hari bisa dipanen, kemudian media tanam dari air bagaimana pertumbuhan berikutnya. Kemudian selain media tanam yaitu macam-macam buah. Macam-macam buahnya di sini yang sepertinya sedang ngetren itu kalau pakai media hidroponik bisa dipakai stroberi ya anak-anak ya. Jadi stroberi itu mudah ditanam di tanaman hidroponik asalkan perawatan dan pemeliharaannya dengan secara rutin. Nah, setelah macam-macam buah yang ditanam, anak-anak harus bisa membedakan mengidentifikasi alat-alat yang dipergunakan untuk budidaya. Nah, misalkan budidaya tanam sayuran bisa alatnya apa saja, bisa traktor, kemudian bisa cangkul, bisa anak-anak arit ya anak-anak ya, tahu arit ya. Jadi untuk membubuti sukot itu bisa dipergunakan juga arit ya. Jadi untuk gulma-gulmanya, menghilangkan gulma. Berikutnya beberapa macam media tanam. Tadi sudah menyebutkan dan mengidentifikasi jenis media tanam dari bahan organik. Ya. Tentang tahapan budidaya tanaman sayuran dan menyebutkan jenis tahapan budidaya. Kemudian pernyataan tentang cara budidaya stroberi, kemudian peserta didik mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa tahapan yang termasuk ke dalam pemeliharaan tanaman. Berikutnya beberapa gambar peralatan peserta didik mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa alat yang umum digunakan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Disajikan 2 jenis gambar media tanam beserta ilustrasi fungsi dan karakteristiknya. Anak-anak mengidentifikasi dan menyebutkan nama media tanam tersebut. Ya anak-anak ya, ini jadi anak-anak harus benar-benar paham tentang karakteristik tanaman, kemudian menyebutkan nama medianya tersebut. Yang berikutnya adalah bab 5 yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Untuk pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman ini, makanan itu macam-macamnya banyak ya anak-anak ya. Bisa buah-buahan itu kita pergunakan untuk membuat rujak ulek atau rujak manis ya anak-anak ya. Yang sering ngetren itu kan rujak manis dan rujak ulek. Ada lagi yang dengan apa itu anak-anak ya, dari ditambah mayones itu juga itu bisa kalian bukan karedok ya, karedok juga bisa dari buah-buahan. Salad anak-anak ya, salad buah. Nah, salad buah ini bisa diambil dari buah-buahan yang segar. Jadi selain bisa dipakai untuk rujak, kemudian untuk
salad maupun karedok itu yang diambil adalah buah-buahan segar. Itu untuk makanan. Nah, kalau misalkan minuman bisa dipakai menjadi sirup. Ya, sirup apa? Sirup nanas, kemudian sirup jeruk, kemudian sirup stroberi. Jadi tahap-tahap dan proses pembuatan pengolahan bahan buah segar menjadi bahan makanan dan minuman. Karena di sini pilihannya hanya anak-anak itu ada yang pilihannya hanya benar dan salah. Jadi untuk jawaban A misalkan di situ disediakan benar. Kemudian jawaban B disediakan salah. Anak-anak harus sebelum menjawab benar atau salah harus dipahami dulu apakah buah-buahan itu yang bisa dipergunakan untuk membuat makanan. Misalkan pisang ya, apakah pisang bisa dipergunakan untuk membuat rujak? Nah, harus dilihat dulu pisang yang bagaimana. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dan kegunaan dari buah. Kemudian yang untuk minuman, tadi sudah dicontohkan ya anak-anak ya, minuman bisa dipergunakan untuk dari buah-buahan yang segar, yaitu untuk sirup sirsat, kemudian sirup jeruk, sirup mangga. Nah, itu banyak olahan-olahan yang bisa dipakai dari buah-buahan segar. Misalkan nanti ada soal gambar ya anak-anak ya, gambar cara-cara memasak ya. Jadi di situ ada menggunakan oven, ada menggunakan deep frying, penggorengan minyak penuh. Itu ada yang menggunakan baking, ada yang menggunakan steaming. Steaming yaitu memasak dengan air. Jadi anak-anak itu istilah-istilah itu harus dihafalkan. Istilah-istilah untuk membuat produk hasil makanan. Kemarin ada steaming, ada cooking, ada baking ya anak-anak ya, ada deep frying. Itu harus dipahami. Berikutnya bab 6. Ini yang terakhir ya anak-anak ya. Pada bab 6 ini yang kalian pelajari yaitu di sini nanti cara pengemasan ya anak-anak, pengolahan makanan, kemudian cara pengemasan, mengidentifikasi hasil samping dari buah menjadi produk pangan. Ya, jadi ini anak-anak kalau untuk yang bab 6 ini materinya hanya sedikit karena di sini adalah pengolahan bahan hasil samping saja, bukan pengolahan buahnya. Cuman ini adalah hasil sampingnya untuk menjadi produk pangan. Saya kira ini saja ya anak-anak, kalian pelajari di rumah. Kemudian Jumat besok, tanggal berapa Jumat besok ini? Tanggal 4 ya anak-anak, Jumat tanggal 4. Kalian ulangan harian bab 4, 5, 6. Jadi semuanya saya harap ikut ulangan harian karena untuk menambah nilai pekan akhir semester. Ya, untuk tugas-tugasnya tetap saya tunggu sampai tanggal 12 ya anak-anak ya. Saya tunggu, saya nanti akan menjumlahkan dengan nilai-nilai yang lainnya, akan menambahkan dan mengolah nilai tersebut. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.